Saya akan menjelaskan tentang jurnal pengaruh penggantian beras jasmin merah terhadap sifat tepung beras dan kualitas mie. Penulis jurnal ini adalah Supaluk Raitong, Suyung Lee, Sarwa Trauken. Perkenalkan, nama saya Zelia Anggara, NIM 19511244013. Pendahuluan. Beras umumnya digunakan sebagai bahan baku industri makanan, terkenal sebagai bahan baku pembuatan bihun, yang banyak dikonsumsi di negara-negara Asia Tenggara. Tepung beras putih, Pitsanulok, memiliki kandungan amilosa pada kisaran 28,6 sampai 36,7% dan banyak digunakan untuk membentuk bihun karena memberikan tekstur. Beras jasmin merah adalah jenis beras berpigmen yang terkenal di Thailand karena baunya yang harum dan unik. Tujuan dari penelitian ini adalah menilai kualitas mie saat menggantikan tepung beras putih yang beramilosa tinggi dengan tepung beras jasmin merah. Bahan dan metode. 1. Bahan baku dan pembuatan tepung beras. A. Beras putih Pitsanulok. B. Beras merah jasmin atau Honmalidang. Dengan ketentuan perbandingan tersebut. 2. Kadar amilosa tepung beras yang dicampur. Diukur menggunakan metode kolometri. Tepung beras dicampur etanol, natrium hidroksida, iodium, dan air. 3. Kadar serat pangan total atau total dietary fiber atau TDF dihitung dengan rumus tersebut. 4. Sifat tepung beras putih dan beras merah jasmin. Tepung beras yang telah dicampur 3 gram, basis kelembapan 14%, ditempatkan dalam tabung dan ditambahkan dengan air suling sekitar 25 ml, basis kelembapan 14%. 5. Persiapan mie beras. Tepung beras dan aquades menjadi bubur lalu dikukus selama 3 menit. Lembaran bihun dikupas dan dikeringkan pada suhu 70 derajat Celcius selama 10 menit. Disimpan pada suhu kamar selama 3 jam. Ditutup dengan kain katun putih. Dan dipotong-potong dengan lembar 3 mm, dikeringkan pada lanjut 40 derajat Celcius selama 4 jam. Penurunan kadar air hingga 10-12%. 6. Warna mie beras. Warna mie beras ditentukan dengan menggunakan kolorimeter. Kolorimeter dikalibrasi dengan ubin kalibrasi putih. 7. Kandungan phenomolik total atau total phenolic content dan aktivitas antioksidan. Ferrous sulfate digunakan sebagai standar dan hasilnya dinyatakan sebagai ferrous equivalent dalam IM atau 100 gram DW sampel. 8. Waktu memasak mie beras yang optimal. Waktu beras memasak yang optimal untuk mengamati inti mie, 1 helai mie beras dijepit di antara 2 piring kaca setiap 30 detik. 9. Kehilangan pemasakan dan persen rehidrasi mie beras. Kehilangan pemasakan dihitung dengan cooking loss persen. Dan rehidrasi dihitung dengan rehydration persen. 10. Sifat tekstur mie beras. Untaian bihun dimasak untuk durasi pemasakan yang optimal. Untaian mie yang dimasak dikompresi dengan probe hemispherical P atau 0,5 Hs pada kecepatan uji 2,0 mm per second dengan ragangan 30 derajat untuk mendapatkan kekerasan, kelengketan, kekompakan, springiness, dan kekenyalan. 11. Evaluasi sensorik mie beras. Sampel beras untuk waktu memasak yang optimal, kemudian disajikan dengan sup ayam. Evaluasi sensoris dilakukan dengan menggunakan skala hedonik. 9 poin. 9.
sama dengan sangat suka, dan 1 sangat tidak suka. 12. Analisis statistik. Analisis dilakukan dengan paket SPSS. Hasil dan pembahasan. 1. Proksimat komposisi tepung beras yang dicampur. Kandungan abu, lemak, dan protein dalam RJ lebih tinggi daripada pH. Akibatnya peningkatan abu, lemak, dan kandungan protein. Dengan demikian, penggantian RJ dan pH dapat menggantikan nilai gizi tepung beras yang telah dicampur. 2. Kandungan dan total serat pangan tepung. Amilosa merupakan komponen penting yang memberikan kualitas yang diinginkan, kekencangan, dan kerenyahan pada tekstur mie. Penurunan kandungan amilosa pada tepung beras yang dicampur karena substitusi dapat menyebabkan beberapa sifat tekstur yang tidak diinginkan. Kandungan amilosa yang rendah pada RJ 17,93% menyebabkan peningkatan viskositas, peak, stroke, dan breakdown. 3. Atribut warna. Pigmen beras jasmin lebih tinggi dan beras berkontribusi pada kapasitas antioksidan yang lebih baik, di mana mereka menghambat radikal bebas, mengurangi stres oksidatif, dan menunda kerusakan sel yang merupakan kontributor signifikan terhadap masalah kesehatan seperti penyakit kardiovaskular. Gambar 1 penampakan beras putih dan gambar B adalah tepung beras merah jasmin. 4. Total kandungan dan aktivitas antioksidan mie beras. Aktivitas antioksidan pada nasi putih lebih rendah dibanding beras berwarna merah. Total kandungan dan aktivitas antioksidan pada ekstrak beras putih lebih rendah dibandingkan dengan ekstrak merah berpigmen. Dengan demikian, beras merah jasmin meningkatkan manfaat kesehatan. 5. Sifat pemasakan bihun. Waktu pemasakan bihun berangsur-angsur menurun sekitar 5%. Kandungan amilosa yang lebih rendah karena amilosa memiliki kemampuan yang rendah dalam menyerap atau menahan air. Waktu memasak terpendek ditemukan pada sampel mie beras merah jasmin, 4,05 menit. 6. Sifat tekstur mie beras. Pada profil tekstur mie yang dibuat dari campuran beras tekstur, tepung beras A sampai E, sarana dan batang, deviasi standar dengan huruf yang berbeda secara signifikan. 7. Sifat tekstur bihun. Peningkatan kekuatan tarik elastis keterpaduan sebesar 18, 45, dan 10%. Rasio beras 75:25 menyebabkan kandungan protein lebih tinggi pada RJ karena asam amino yang terdapat pada protein beras dan membentuk ikatan disulfida atau kovalen yang lebih kuat dari ikatan hidrogen pada saat pengolahan mie pengukusan, sehingga meningkatkan jaringan yang lebih kuat daripada makanan. Evaluasi sensorik. Sifat sensorik yang meliputi kelembutan, kelengketan, keelastisan, dan penerimaan seluruh penggantian beras merah jasmin. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa kandungan amilosa yang sangat tinggi dalam pH memberikan nilai kekuatan tarik dan ekstensibilitas yang lebih rendah untuk produk mie. Kesimpulan, beras merah jasmin bisa digunakan untuk membuat bihun. Ini dapat dianggap sebagai substitusi yang sangat cocok untuk beras putih untuk meningkatkan beberapa atribut kualitas dan manfaat kesehatan yang lebih tinggi. Namun, beberapa kerugian tetap menggunakan beras merah jasmin, seperti meningkatkan kehilangan pemasakan dan rehidrasi pada bihun. Oleh karena itu, sifat-sifat tersebut perlu dikembangkan untuk studi lebih lanjut.